Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kristiani Putra dengan NPM 24782047. Nah, di sini saya akan membuat tugas sesuai dengan lab session 8 yang dimana kita akan membuat hands-on mengenai konsep generator, iterator, lambda function, serta file processing, lalu deskripsi tugas dan implementasi tugas serta bagaimana cara running program. Nah, yang pertama-tama saya akan membuat konsep generator. Sebelum memasuki kodenya, apa itu generator? Generator adalah sebuah fungsi. Nah, sebuah fungsi Python yang memungkinkan kita untuk menghasilkan data satu persatu. Nah, data satu persatu ini data yang cuma kita butuhin, yang nggak kita butuhin tuh nggak ada. Nah, gitu. Nanti di dalam kode ini terdapat yield. Nah, gunanya yield itu untuk pengingat. Nah, lalu kita akan memasuki ke kodenya. Pertama kita akan membuat sebuah fungsi yang dimana parameternya kita memakai filter genap. Wih, apa ini? Genap, filter genap. Daftar, daftar. Jangan lupa dikasih petik 2. Nah, di sini kita membuat fungsi generate bernama filter genap. Nah, yang menerima parameter dari daftar yaitu list angka yang akan diproses gitu. Jadi fungsi ini akan mengeluarkan angka-angka yang angka-angka genap satu persatu gitu. Lalu kita akan membuat pengulangan di sini for loop for angka in daftar. Jangan lupa dikasih titik 2. Lalu kita akan membuat pernyataan if angka lalu 2 dengan 0. Nah, pada if angka diskon simbol 2 sama dengan 0 ini adalah kita memeriksa apakah angka tersebut benar-benar genap atau bukan. Nah, gitu. Lalu kita ketikkan lagi yield angka. Nah, gunanya yield angka ini ya kurang lebih sebagai pengingat gitu. Jadi ketika angka tersebut genap, kita menggunakan yield untuk mengeluarkan angka tersebut satu persatu gitu. Yield ini membuat fungsi berhenti sejenak memberikan nilai angka genap kepada pemanggil dan kemudian melanjutkan lagi saat dipanggil ulang gitu. Lalu kita akan membuatkan list. Dengan pertemuan 8. Enter. Nah, ini adalah list yang berisi angka-angka yang akan diproses oleh fungsi filter genap tadi. Lalu kita akan mengetikkan for genap in filter genap angka list.
jangan lupa dikasih tanda petik. Lalu kita akan mencetak angka yang genap dari list yang dari dengar nggak nih suaranya? Oke, kedengeran. Dari list yang sudah tadi kita buat. Apakah bisa? Coba kita save dulu. Jangan lupa nge-save ya di folder yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita buat generator. Oke, titik py, enter. Lalu kita akan merunning dari cmd. Jangan lupa kita masuk ke foldernya dulu. Coba cd monitoring. Lalu kita tadi apa, generator ya, py generator titik py. Oh, kayaknya salah nama file ya. Coba kita lihat, lupa tadi apa ya. Coba. Oh, generator. Ternyata G-nya gede. Nah, kalian jangan sampai salah guys. Walaupun ini sepele, tapi kalau nggak tahu letaknya, nah nggak bakal bisa. Nah, ini ada yang error karena apa nih katanya? Syntax error expected tanda petik 2 pada ini. Oh, kurang tanda petik 2. Coba kita save. Nah, apalagi yield angka indication error set inline block after if. Sudah if nggak boleh ada yield, berarti di bawah yield nggak, di bawah if ini nggak boleh ada yield, berarti coba kita step Ctrl A save. Nah, oke, sudah beres. Jadi gunanya yield itu untuk memisahkan angka genap ya, angka genap 1, 3, 4, 5, 7, 8 kayak gitu. Coba kita tambahkan lagi 9, 10 save. Masuk ya. Aduh, mohon maaf lagi batuk. Lalu kita akan lanjut masuk ke kita ini dulu aja sintaknya. Masuk ke iterator ya. Saya sudah tag berapa kali tadi? 4 kali. Mana udah mau selesai, terus ada salah. Aduh, ya gitulah perjuangan tidak mengkhianati hasil. Semester 2 ini emang keras. Oke, kita akan masuk ke penjelasan iterator. Konsep iterator. Jadi sebelum memasuki kode yang akan saya buat, saya akan jelaskan dulu apa itu iterator. Jadi iterator itu adalah sebuah objek di Python yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen satu persatu dari sebuah koleksi data. Ya, maksudnya iterator ini adalah objek, terus yang digunakan untuk mengakses isi suatu koleksi gitu. Ya, koleksinya tuh kayak list, terus tuple, string, nah, gitu. Nah, iterator ini tahu apa data berikutnya dan punya mekanisme untuk berhenti jika data sudah habis. Nah, supaya bisa disebut iterator, sebuah objek tuh harus punya dua fungsi khusus, yaitu next dan iter. Iter ini gunanya untuk memulai iterasi, sedangkan next ini untuk memberi
elemen berikutnya satu persatu. Gitu. Kita langsung saja masuk ke kemana coba? Ke iterator. Apa tadi? Oh ya, kita akan membuat list sebuah angka list yang isinya angka. Lalu kita akan mengubah list ini menjadi fungsi iterator. Nah, jadi iterator ini memungkinkan kita untuk mengambil data satu persatu, bukan langsung semuanya. Jadi kita ketikkan iterator sama dengan iter. Mengubah fungsi list menjadi iter. Dalam kurung angka. Sudah seperti ini. Lalu kita akan mencetak angkanya satu persatu, tidak bisa sekaligus. Ya. Print dalam kurung next dalam kurung iterator. Nah, kalau kita mencetak cuma satu itu tidak bisa, karena di dalam list ini angkanya sudah ada 5. Jadi kita akan ketikkan lagi sampai 5. Print next. Print kita jangan lupa kita save iterator titik py. Apakah kita akan running? Apakah bisa? Tadi sudah generator sudah iterator. Nah, program akan menampilkan ya 1 2 3 4 5. Jadi jika kita manggil kita akan cetak next iterator ini, kita akan cetak next iterator lagi, pasti sintak error. Kalau nggak percaya kita salin aja. Nah, kita save, stop iteration, print next iterator. Jadi kenapa itu error? Karena di dalam list ini kita menginputkan hanya 5 angka, tidak 6. Tidak 6. Kalau kita menginputkannya 6, pasti bisa. Tuh kan 1 2 3 4 5 6. Kita jadi benerinnya satu-satu gitu guys, nggak langsung semuanya. Jadi lebih apa ya? Lebih ribet kalau iterator ini dibanding generator. Coba kita taruh di dalam listnya 7 angka, tapi ini nggak kita tambahin di nextnya. Apakah error? Oh, tidak.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Oh, tidak error deh guys, dia hanya memanggil 6. Oh itu oke. Nih. eh Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, lambda function. Nah, apa sih lambda function itu? Sebelum memasuki kodenya, saya akan menjelaskan sedikit konsep lambda function. Jadi, lambda function lambda function itu adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang digunakan untuk membuat fungsi singkat dan sederhana dalam satu baris. Nah, maksudnya si lambda ini memungkinkan membuat fungsi kecil tanpa harus mendeklarasikan nama fungsi tersebut. Oke, kita langsung saja buat sama kita akan membuat tambah. Ya, jangan lupa sintaknya. Lambda sintaknya udah Python, kok lambdanya nggak keubah ya? Oh, baru keubah. Tambah dengan lambda a, b titik 2 a plus b. Lalu kita enter, kita akan cetak. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan menjelaskan kenapa saya membuat tambah dengan lambda a, b. Ini agak spasi aja biar enak nih. Kok lambda? Salah. Ini Q. Oke. Jadi di sini lambda a, b titik 2a plus b itu adalah lambda fungsi yang dimana fungsi anonim yang menerima dua parameter, yaitu parameternya apa? a dan b. Nah, lalu mengembalikan hasil penjumlahan a plus b. Nah, ini parameternya. Orang langsung mengembalikan jadi penjumlahan. Sebenarnya lambda ini bisa semua ya. Saya ambil contoh gampangnya ya penjumlahan. Ya pengurangan juga bisa, pembagian juga bisa, perkalian juga bisa. Semua bisa. Lalu kita akan mencetak nilai dari parameter ini dalam angka. Print dalam kurung tambah. Lalu kita masukkan 3,5. Apa ya? 3,100 dah. Lalu kita akan save. Ini contoh sederhananya aja. Apakah bisa? Kita akan save apa ya? Lambda f titik p. Tadi karena ada lagi satunya lah lambda. Ya udah kali. Coba
kita tuliskan lambda. Bu. Jadi gunanya si lambda ini tadi, nah si parameter a ini akan mengubah akan mengembalikan nilai AB itu menjadi penjumlahan gitu. Sini 3, sini 100, jadi 103 kan. Ini A, sini ini A, ini 3, ini B 100. Nah, coba kalau kita buat ini dari A B C, sini A, B, C. Jadi sini kita tambah 2. Seharusnya 105 kan? Coba bisa nggak? Oh, 105. Ini adalah contoh kecilnya dari lambda function. Oke, selanjutnya, aduh, mau batuk. Mohon maaf, saya sedang sakit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa tadi? Generator, iterator, lambda function udah, secara hands-on udah. Terus menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya. Oke, langsung aja kita gas. Aduh, sabar ya. Oke, kita akan memasuki konsep. Sebelum memasuki kodenya, saya akan menjelaskan sedikit dari file processing ini. Apa sih gunanya? Apa sih file processing itu? File processing ini adalah file yang digunakan untuk mengunduh, menyimpan data ke sebuah file gitu. File proses ya, gitu yang saya tahu. Jadi nanti kita bisa menggunakan txt file, lalu CSV dan JSON. Nah, nanti ada lagi contohnya di tugas keempat, di deskripsi tugas itu setelah file processing. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu konsepnya. Langsung saja kita masuk ke contoh kodenya. Di sini kita akan membuat di sini kita akan membuat sebuah file data CSV. Kita akan langsung saja kita ketikkan with open dalam kurung apa data, apa nama lain data, riwayat data aja ding, data CSV, lalu koma koma new line sama dengan file. Nah, di sini
gunanya itu untuk membuka atau membuat file data CSV dalam mode tulis, yaitu write tulis write. Nah, newline ini gunanya untuk mencegah baris kosong antar data pada beberapa sistem. Lalu file, nah file ini adalah objek yang digunakan gitu. Lalu kita akan mengetikkan writer sama dengan csv titik with csv titik writer dalam kurung L. Nah, kita akan lalu kita enter. Kita akan menulis writer lagi. Nah, writer yang ini adalah objek untuk menulis ke file CSV. Kita akan menulis lagi writer sama dengan dalam kurung apa ya, kampus apa ya, kota aja dah, kampus koma nama kampus nama kebalik ya, nama dulu baru kampus, nama kampus universitas ya. kampus umur lalu kita enter. Kita akan wait writer titik nah, di sini kita akan mengetikkan namanya siapa, misalnya Maul. Jangan lupa dikasih tanda kutip Maul koma umurnya Maul berapa, 20. Lalu kita ketikkan lagi apa ya, kita enter. Untuk membuka untuk membaca data dari file CSV-nya. Nah, yang pertama kan kita menulis dulu nih. Kita kan udah nulis, baru kita baca data dari file CSV-nya. Kita akan tekan read open dalam kurung data titik CSV.
sama kalau membaca tuh apa? Membaca tuh R, reading. As file. Lalu kita enter. Nah, di sini nih kita akan membuka kembali file data CSV dalam mode baca. Tadi kan kita sudah menulis, sekarang dibuka dalam mode baca. Lalu kita membuat reader objeknya untuk membaca data dari file CSV. Jangan lupa reader sama dengan CSV titik reader file. Lalu kita enter. Besok kita akan melakukan pengulangan untuk membaca setiap baris dari CSV, lalu mencetaknya. For baris in reader file. Lalu kita akan mencetak hasilnya. Baris. Kita save dulu dengan savean. Apa? File processing. File aja. File titik py. Kita akan running. Nah, apa ini? Baris ke-8, sintak error, tidak ada titik, tidak ada titik 2. Ini lagi ngerekam, Mak. Baris ke-8 tidak. Oh, ini. Kita save. Nama CSV import. Oh, import. Oh, tidak dikenali karena tidak ada import CSV. CSV reader file. For bars in reader. Ya, reader print baris. Oh, salah. Nama Maul umur 20. Nah, ini dia. Karena kan mencetak nama Maul.
Mohon maaf lagi batuk-batuk, jadi agak terganggu. Ya, kurang lebih ya seperti itu tadi. Kalau kita ingin menambah data lagi, ya kita tinggal kita akan menulis lagi ini. Kita ganti namanya jadi Dita, umur 200, save. Data CSV new line 3. Kenapa dia? Data dari CSV new line as file. Data titik. Oh, lagi buka ya. Oh, coba kita tutup dulu. Nah, tadi lagi kebuka guys, makanya dia nggak bisa. Coba kita lihat. Nah tuh, umur 200. Oh, nama Maul Dita, umur 200 tuh. Ya, nggak usah di share. Itu konsep saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tadi kan sudah 1 2 ini sudah deskripsi tugas. Oke. Deskripsi tugas. Waduh. Ini aja. Oke. Oke, balik lagi. Mana tadi deskripsi tugasnya? Nah, di sini kita disuruh mendeskripsi tugas, lalu menjelaskan implementasi dan hasil running program. Deskripsi tugas. Oh ya, ini deskripsi tugas. Kemarin waktu hari Rabu Minggu kemarin kan anak kelas B itu disuruh mengerjakan bagian A dan B lalu di commit. Nah, pada modul main tambahkan beberapa menu, mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file, lalu membaca data riwayat parkir dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Maksudnya itu menggunakan file CSV yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi parkiran yang sudah terparkir itu tadi dimasukkan ke data Excel tadi. Oke, yang pertama kita akan
Ini tidak saya pause, ini karena saya ingin membuang HP yang sudah tidak tahan lagi gatal. Mohon maaf tadi tidak saya pause, emang karena ini tenggorokan saya sakit gatal. Jadi kita lanjutkan saja, mohon maaf yang sebesar-besar. Jadi kita langsung lanjutkan saja mengenai deskripsi tugas. Nah, waktu kemarin di hari Rabu itu kan disuruh menambahin 3 menu di modul main. Nah, di sini menambahkan 3 menu berarti 7, 8, 9. Karena yang 10-nya nggak dihitung. Unduh riwayat ke CSV. Aduh, batuk nggak enak banget beneran. Nah, ini maksudnya ini sama aja menyimpan riwayat parkir ke sebuah file. Nah, file itu tadi menggunakan CSV bisa, TXTV bisa, JSON juga bisa. Karena waktu hari Rabu kemarin itu disuruh lebih baik pakai JSON dan CSV daripada TXT file karena tampilannya emang sudah beda juga dari basic. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung saja. A ini mengunduh riwayat data pakai sebuah file. Mengunduh riwayat ke sebuah file. Nah, file tadi saya menggunakan CSV kan saya sudah bilang. Langsung saja saya menjelaskan implementasinya. Pada menu 7. Menu 7. Ups. Nah, di menu 7 ini Nah, di menu 7 ini if not riwayat parkir. Jadi belum ada riwayat parkir untuk disimpan. Jadi jika kita jika kendaraan belum ada yang terparkir, jadi tidak bisa di-download ketika diketikkan pilihan 7. Nah, terus pesan akan menampilkan ini belum ada riwayat parkir untuk disimpan. Nah, lalu try with open riwayat parkir CSV as file with CSV plat nomor. Nah, di sini buka file bernama riwayat parkir CSV. Nah, gunanya new line ini untuk mencegah baris kosong ganda di file. Lalu writer ini writer row ini tadi untuk membuat objek writer untuk menulis file ke CSV. Nah, lalu tulis ini nih tulis kayak judul besar gitu loh. Iya, judul besar gitu dia, kayak plat nomor, jenis, waktu masuk atau keluar, itu judul besar gitu. Baru kita akan mengelup semua data kendaraan dari riwayat parkir. Nah, ini lalu ketika sudah mengelup semua data riwayat kendaraan yang sedang diparkir juga, nah terus si file ini akan mencetak riwayat parkir berhasil disimpan ke CSV. Jika
accept permission error. Gagal menyimpan, pastikan file tidak sedang berbuka. Nah, jika tadi sudah tersimpan kan. Nah, kita ini mau update lagi file CSV yang baru dengan kendaraan yang baru lagi, kita mau update. Tetapi kita masih ngebuka file CSV tadi. Nah, itu tidak bisa dia karena harus ditutup dulu baru dia update. Nah, langsung saya contohin saja ya. Kita Ctrl C dulu. Oke. Kita masuk ke sudah link dari sini, kita langsung masuk PY main 2478.20.47 titik PY main aja ya, PY main titik PY. Nah, unduh riwayat ke CSV. Nah, di sini saya akan mencontohkan sekaligus running programnya. Nah, belum ada riwayat parkir untuk disimpan karena ya gimana ya, baru ngidupin sistem nih. Kita tiba-tiba minta unduh riwayat ke CSV, ya nggak ada karena belum ada kendaraan yang masuk atau terparkir. Nah, pertama-tama kita harus ini dulu, buat parkirnya dulu. Nah, di sini sudah sebuat, kita ketikkan motor lah. GH. Kita cek sudah terparkir. Terus kita unduh riwayat ke CSV. Riwayat parkir berhasil kesimpan ke CSV. Nih, kita lihat. Harusnya cuma satu. Karena kita masukinnya cuma baru satu. Nah, ya kan? Nah, coba kita inputkan 5 tampilan riwayat simulasi. Nah, ini ada 33. Lalu kita unduh lagi. Kita download 7. Seharusnya dia nambah sama yang tadi, nggak kehapus. Nah, kan belum keluar. Ada 35 sama ini tadi, ini judulnya lah istilahnya gitu. Nah, itu caranya. Jadi ya itu yang saya tangkap dari mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file. Lalu kita akan melanjutkan yang ke B dan ke C, karena A dan B itu waktu itu disuruh mengerjakan di kelas. Aduh, mohon maaf banget ini. Ke 8 tadi apa sih? Ke B. Membaca data riwayat parkir dari sebuah file ke dalam format yang mudah dibaca. Membaca. Oke. Kita masuk ke menu 8. Nah, di menu 8 ini try with open riwayat parkir CSV as file readers dengan CSV reader file. Nah, ini adalah buat pembaca CSV. Nah, lalu print dux. Nah, ini print index round reader star one ini adalah tampilan judul dan loop semua baris dari file mulai dari indeks 1. Nah, jika jika riwayat parkir belum dibuat, jadi pesan akan menampilkan tidak ditemukan. Ini
sama aja dia kayak konsepnya di menu yang keempat dia ini mengecek kendaraan yang terparkir, tetapi cuman menambahin waktu keluar masuk. Ini saya langsung saja mencontohkan ya. Kita keluar dulu dari 10, masuk lagi. Tadi menu 8 baca riwayat. Coba kita masuk. Nah, belum keluar kan? Masih ada tuh dia baca. Jadi harus kita hapus dulu. Oh, lagi kebuka. Ini kita hapus dulu data riwayat ini. Kita keluar dulu. Kita masukkan lagi. Kita langsung ketikkan 8 coba. Baca riwayat file. Nah, file riwayat tidak ditemukan karena ya belum ada apa ya, riwayat parkir motor mobil. Kita harus mengadakan dulu, kita harus menambahkannya dulu baru terbaca dari file ini, file nomor 8 ini, baca riwayat dari file CSV. Gunanya untuk apa ya, membaca aja sih. Nah, nih ya, kita buat dulu parkirannya 52, baru kita unduh ke 7. Lihat berhasil kesimpan ke CSV. Coba kita buktikan ya. Nah, sudah ada 53. Kita close saja. Lalu kita ketikkan 10. 8. Nah, gunanya perintah tugas B tadi itu ya seperti ini, membaca aja, membaca riwayat dari file CSV tadi. Tuh. Keluar. Nih, kan 52 ya. Ini 52 juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke yang C, mencari data kendaraan menggunakan implementasi dari lambda function. Jadi kita nih disuruh nyari data kendaraan di sini, tapi menggunakan lambda function pada menu 9. Jadi kita buka dulu kodenya di menu 9. Nah, agak panjang. Nah, di menu 9 ini kita akan menjelaskan if not sampai continue. Nah, ini maksudnya kalau data riwayat kosong berarti tampilan pesan menu akan seperti ini, tidak ada data riwayat parkir gitu. Lalu kata kunci ini adalah meminta pengguna untuk menginput plat nomor yang ingin dicari gitu. Lalu nah si hasil ini, ini tadi ya lambda function. Jadi lambda ini adalah filter untuk mencari kendaraan yang platnya mengandung kata kunci gitu. Hasilnya di if ini jika hasil ditemukan, tampilan jumlahnya dan loopnya datanya, dan jika hasil ditemukan tampilkan jumlahnya dan loop datanya. Nah, jadi kalau berhasil ditemukan, program akan menjalankan seperti ini, plat, jenis, waktu masuk keluar. Jika tidak ditemukan akan mencetak tidak ditemukan kendaraan dengan plat tersebut. Nah, kurang lebih ya seperti itu gunanya untuk
mencari saja kendaraan yang sedang terparkir, apakah kendaraan ini benar-benar terparkir atau tidak gitu. Nih kita langsung saja contohkan, kita keluar dulu ya. Ini masih ada, kita hapus dulu aja lihat parkir ini. Tadi kita akan 9 cari data kendaraan, coba 9. Tidak ada data riwayat parkir karena kita belum masukin kendaraan yang akan kita parkir. Kita tambahkan dulu slotnya 6. Kita cek status, masih kosong ya, mobil kosong, motor kosong, total slot kosong. Oke, lalu kita akan masuk parkir motor, formatnya BE 333 GHH FG, parkir slot 4. Kita akan masukkan lagi mobil, mobil BE 111 DD. Coba kita cek status parkir dulu. Nah, status parkir mobil terparkir di nomor 2, motor di nomor 4. Nah, sudah random juga, daftar kendaraan sedang parkir. Oke. Lalu slot kosong, oke, sudah juga. Lalu kita akan mencari data kendaraan, lambda search, cari data kendaraan 9. Kita masukkan plat yang sudah terparkir tadi, kita masukkan plat ini, 2 ini, terserah motor atau mobil. Kita lihat, ditemukan satu kendaraan plat BE11DD jenis 4 wheel, mobil 4 roda, masuk 1617, keluar masih parkir. Coba kita ketikkan 5. Nah, ini kan 5 ini tampilan riwayat simulasi. Jadi itu mobil random kapan aja kan, entah kemarin, sekarang, kemarin. Nah, terus kita akan mengetikkan 9, mencari data. Apakah bisa kita cari data ini? Coba kita ketikkan set yang ini aja, yang paling gampang, set 767633 dev. Lalu kita enterkan saja, boom, ditemukan satu kendaraan plat 4 wheel. Apakah cek kita benar mobil ya, masuk jam 11, keluar jam 2, 14.10, masuk jam 11, forward kendaraan MBL mobil. Bener ya? Oke. Kurang lebih itu aja. Lab session 8 file processing udah. Pada modul main tambahkan beberapa menu, mengunduh riwayat data parkir sebuah file, membaca data riwayat parkir dan mudah dibaca, mencari data kendaraan. Oke, sudah semua. Untuk jenis file digunakan mahasiswa dapat memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah. Sudah juga. Ikuti standar penulisan direkomendasikan oleh P8 dan Design of Python. Oke, sudah juga. Komentar dan block string sudah. Lalu jangan lupa apa nih? Oh, udah juga. Video penjelasan menjelaskan terkait konsep generator, iterator, lambda function beserta contoh program yang secara konsep secara hands on. Menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands on. Nah, tadi sudah semua. Jadi deskripsi tugas juga sudah, menjelaskan implementasi dan hasil running program juga sudah. Oke, sudah semua. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.